Saham PT Petrosi Tbk atau PTRO pemirsa melambung hampir 60% sepekan terakhir seiring rencana akuisisi oleh perusahaan milik Taipan Prajogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan. Alhasil pemirsa saham Petrosi dan saham-saham emiten milik Prajogo Pangestu ini kembali memimpin penguatan perdagangan pada hari Rabu kemarin. Saham PT Petrosi atau PTRO melesat ke 6.300 dengan kenaikan di atas 20% pada Rabu. Penguatan signifikan telah berlangsung sejak Selasa lalu di mana PTRO auto reject ke atas dengan kenaikan 25%. Bahkan saham ini telah menguat 6 hari beruntun dan membukukan penguatan 85% dalam 3 bulan terakhir. Penguatan saham PTRO digadang berpotensi akan menyusul emiten milik Prajogo Pangestu seperti PT Barito Renewable Energy atau BREN dan Barito Pacific atau BRPT. Faktor utamanya adalah akuisisi yang akan dilakukan oleh Taipan Prajogo Pangestu melalui salah satu perusahaannya PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan. Rencananya Cuan akan membeli 34% saham PTRO yang dimiliki oleh PT Caraka Reksa Optima. Cuan sendiri dikendalikan oleh Prajogo Pangestu dengan kepemilikan mayoritas di atas 85%. Seiring dengan itu, saham-saham Prajogo Pangestu kompak menguat pada perdagangan Rabu seperti BRPT atau Barito Pacific auto reject atas hingga 25%. BREN atau Barito Renewable naik 5,5%, TPIA atau Chandra Asri Petrochemical naik 10%, serta Cuan atau Petrindo Jaya Kreasi naik hampir 1%. Pertanyaannya, bagaimana prospek fundamental saham PTRO ini? Apa pula yang menyebabkan harga saham PTRO mudah melambung dibanding saham di sektor serupa? Simak pembahasannya hanya di Market Boss berikut ini. Ya pemirsa, pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Erwin Fitrianudin yang merupakan Head of Equity Research dari RK-Tim. Mas Erwin, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Erwin. Soal PTRO begitu ya atau Petrosi, ini kan menguatnya sebenarnya sudah cukup panjang ya, meskipun penguatan di hari dari tanggal 1 kemudian dengan saat ini paling signifikan tuh di hari kemarin 20% dan juga di hari Selasa auto reject hampir 25%. Bagaimana sih Anda melihat prospek katanya Prajogo Pangestu effect gitu ya, Cuan mau membeli saham dari PTRO? Oke, benar sekali Mbak Prisa ya. Jadi kemarin tanggal 4 Desember 2023, PTRO ini sudah melaksanakan RUPSLB, di mana salah satu agendanya adalah melaksanakan perombakan direksi dan komisaris. Dan seperti yang kita tahu bersama, Pak Michael, yaitu merupakan direktur utamanya Cuan, saat ini menjadi presiden direkturnya PTRO yang baru sampai periode 2026. Begitu pula pada komisaris utamanya Cuan, yaitu Pak Erwin Ciputra, saat ini juga menjadi komisaris di PTRO. Sehingga kita sebenarnya tinggal menunggu proses akuisisi secara penuh dilaksanakan oleh Cuan sendiri. Kemudian dari sisi prospeknya ini memang cukup bagus ya, karena untuk PTRO sendiri yang merupakan mining kontraktor memang membutuhkan indukan yang bisa mengamankan nilai kontrak dan pekerjaan yang dimiliki oleh si PTRO ini sendiri. Karena di bisnis mining contractor itu rata-rata memang punya indukan semua. Seperti contoh Sapta Indra Sejati itu punyanya Adaro. Kemudian Cipta Krida Tama itu punyanya ABM Group. Kemudian Dewa ya yang juga sama-sama listing di Bursa Efek Indonesia, dia itu punyanya Bakri Group. Dia bekerja sama dengan Kaltim Primakol. Sehingga kalau Cuan ini masuk ke PTRO, ini akan menyelamatkan PTRO sendiri dari sisi kontrak. Karena Cuan sendiri merupakan perusahaan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan, sehingga prospeknya ini cukup positif sekali bagi PTRO dalam mengamankan nilai kontrak dan dia tidak lagi bergantung hanya pada satu izin usaha pertambangan, yaitu si Kideko Jaya Agung yang saat ini menjadi major client-nya si PTRO ini sendiri. Oke, kalau dilihat dari pergerakan harga sahamnya juga ini kan sangat signifikan begitu ya, bahkan rekor tertingginya di 6.300 untuk PTRO. Kita cross check bagaimana dengan fundamentalnya pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi, di mana volume di hari kemarin itu mencapai 39,6 juta saham, nilai transaksinya 243 miliar rupiah, PER-nya 19,54 kali, market cap 6 triliun rupiah. Apa yang menarik dari segi valuasi ataupun indikator fundamental nih Mas Erwin soal Petrosi?
Oke, dari sisi fundamental kita melihat si PTRO ini punya cash buffer yang cukup besar, Mbak. Ya, jadi kemarin di tahun 2022 dia punya cash itu sekitar 62 juta US dollar, dia memiliki cash buffer sekitar 255 hari. Artinya kalau dia nggak bisa memiliki pendapatan sama sekali, dia masih bisa membackup kebutuhan operasional dari sisi cash perusahaan saja. Lebih lanjut, dia juga merupakan perusahaan yang rajin bagi dividen ya. Di mining contractor, kalau kita bandingkan dengan Doit itu nggak begitu rajin dalam melaksanakan pembagian dividen. PTRO ini rajin ya, ini yang menjadi keunggulan dari si PTRO ini sendiri. Lebih lanjut dari sisi efisiensi, ini kita suka banget ya. Terutama dari sisi total asset turnover-nya PTRO saat ini baru 0,8, kalau kita bandingkan dengan Doit yang udah 1,16 kali. Artinya dengan nantinya masuk si cuan ke PTRO ini, nilai kontrak PTRO jauh lebih bagus dan nilai aset yang dia punya itu bisa memiliki perputaran yang cukup tinggi, sehingga kita punya proyeksi untuk revenue-nya sendiri nanti ke depannya akan menyamai nilai total aset yang dia miliki. Ya, inilah yang keunggulan dari si PTRO dari sisi fundamental. Apa rekomendasi untuk PTRO? Untuk rekomendasi saat ini kita lebih ke hold ya Mbak ya, karena naiknya udah cukup tinggi ya. Kecuali kemarin waktu di harga 3.800-an itu masih bisa dipertimbangkan untuk masuk. Karena kita sendiri PTRO udah memantau sejak bulan Maret waktu saat terjadinya ada pembicaraan cuan ini mau masuk ke PTRO ini sendiri. Dan pada tanggal 7 November pada saat terjadinya PPSB kita udah memang rekomendasikan untuk beli. Kalau untuk saat ini kita lebih menyarankan untuk hold. Hold Bagi yang dulu ya? punya. Karena naiknya juga sudah signifikan dan sudah berada di rekor baik. Selain itu pemirsa, dari segi saham-saham Prajogo Pangestu juga kompak menguat tuh. Dapat Anda saksikan di layar pemirsa, di mana ada BRPT yang naik 25%, kemudian Brand kemarin juga naik 5,5%, TPIA naik 10% dan cuan 0,77%. Adakah mungkin dari segi cuannya masih oke, masih ada peluang untuk masuk, atau saham-saham Prajogo lainnya ada yang dinilai masih bisa di-buy, Mas Erwin? Kalau untuk saham-saham Prajogo Pangestu ya Pak Prajogo, kita udah kurang begitu rekomendasikan untuk dikejar Pak. Kita lebih menyarankan untuk hold aja bagi yang udah memiliki pegangan di emiten-emiten Pak Prajogo Pangestu. Oh oke, karena udah naiknya juga sudah gila-gilaan gitu ya. Benar. Jadi ya daripada nanti gerbongnya udah keburu melaju kencang baru kita mau ikutan ketinggalan gitu ya. Iya betul. Oke. Rata-rata juga udah membentuk all time high Mbak semuanya. Baik. Bahkan TPIA udah all time high, BRPT akan membentuk all time high yang baru. Oke. Baik Mas Erwin, nanti akan kita lanjutkan. Kalau begitu, kalau bukan saham Prajogo, bukan PTRO, saham apa yang Anda rekomendasikan? Nanti akan kita bahas. Berikut juga pemirsa dengan seremoni Salam IPO dari sejahtera. emiten Suri pada pagi hari ini. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.